Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan PKN yang berjudul mengoptimalkan produksi pertanian dengan IoT, yaitu sistem monitoring dan pengendalian otomatis berbasis sensor untuk tanaman. Sebelum itu, perkenalkan saya Ahmad Rifaldi Jayodara sebagai ketua kelompok. Saya Farjil Fika Rizky sebagai anggota kelompok. Saya kenalkan nama saya Saha sebagai anggota kelompok. Dan berikut adalah video presentasi kami. Di sini saya akan menjelaskan dimulai dari bab 1, yaitu pendahuluan. A. Latar belakang. Jadi sektor pertanian merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia. Namun produktivitas pertanian di Indonesia masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti keterbatasan sumber daya, kondisi iklim yang tidak menentu, dan kurangnya penerapan teknologi modern. Badan Pusat Statistik 2021. Lalu perkembangan teknologi Internet of Things atau IoT yang suka kita kenal menawarkan solusi untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui sistem monitoring dan pengendalian otomatis berbasis sensor seperti manajemen sumber daya yang efisien. Peningkatan produktivitas dan pengambilan keputusan yang lebih baik, namun produktivitas pertanian di Indonesia masih belum optimal karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keterbatasan sumber daya air, tanah, penyakit, tanaman, serta kendala iklim. Nah, jadi teknologi IoT dapat membantu petani dalam memantau dan mengendalikan parameter lingkungan seperti suhu, kelembaban, dan pH tanah secara real time. Lalu dengan demikian petani dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan kualitas serta kuantitas hasil panen. Lalu teknologi IoT memungkinkan pengumpulan dan analis data real time dari sensor di lapangan seperti kelembaban tanah, suhu, dan curah hujan, sehingga membantu petani dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat terkait irigasi, pemupukan, dan praktik pertanian lainnya. Nah, dalam manajemen yang lebih baik, kajian ini bertujuan untuk menyelidiki pemanfaatan IoT dalam transformasi pertanian menuju masa depan yang lebih cerdas, yang berkelanjutan. Nah, jadi sektor pertanian memainkan peran vital dalam memenuhi kebutuhan pangan global yang terus meningkat. Jadi integrasi IoT dapat menjadi solusi yang menjanjikan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Selain itu, IoT juga dapat dimanfaatkan untuk memantau kesehatan tanaman, deteksi dini hama dan penyakit, serta optimalisasi penggunaan pestisida dan pupuk. Nah, di sini juga ada penelitian terbaru menunjukkan bahwa penerapan IoT dapat meningkatkan hasil panen hingga 30%. Ya, itu dari Talavita et al. 2020. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengevaluasi sistem IoT untuk optimalisasi produksi pertanian. Ya, selanjutnya kita membahas rumusan masalah. Nah, jadi yang pertama rumusan masalahnya yaitu bagaimana merancang sistem monitoring dan pengendalian otomatis berbasis sensor untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Itu yang pertama. Nah, lalu yang kedua, sejauh mana penerapan sistem IoT dapat mengoptimalkan produksi pertanian di Indonesia. Nah, lalu kita lanjut ke tujuan masalah. Yang pertama itu ada
merancang sistem monitoring dan pengendalian otomatis berbasis sensor untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Nah, yang kedua, menganalisis efektivitas penerapan sistem IoT dalam mengoptimalkan produksi pertanian di Indonesia. Lalu yang ketiga, menyelidiki pemanfaatan IoT dalam transformasi pertanian menuju masa depan yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Nah, lalu yang keempat, memantau kesehatan tanaman, deteksi dini hama dan penyakit, serta optimalisasi penggunaan pestisida dan pupuk. Ya. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Bab 2, yaitu gagasan. Pemanfaatan IoT dalam manajemen air dan irigasi. Salah satu tantangan utama penerapan IoT dalam pertanian adalah manajemen air dan irigasi yang efisien. Sensor IoT dapat dipasang di lapangan untuk memantau kelembapan tanah, curah hujan, dan tingkat air, sehingga memungkinkan sistem irigasi di lahan pertanian yang lebih cerdas dan efisien. Dengan data real-time dari sensor, petani dapat mengoptimalkan penggunaan air, menghindari pemborosan, dan memastikan tanaman mendapatkan air yang cukup sesuai kebutuhan. Sistem monitoring dan pengendalian otomatis berbasis sensor untuk optimalisasi produksi pertanian dapat dirancang dengan mengintegrasikan beberapa komponen utama, yaitu sensor microcontroller, aktuator, dan platform IoT. Data tersebut akan dikirimkan ke platform IoT, di mana sistem akan menganalisis dan memberikan rekomendasi tindakan yang perlu dilakukan, seperti pengaturan suhu, kelembaban, atau pemberian nutrisi. Sistem ini dikendalikan secara otomatis atau melalui kontrol manual oleh petani melalui aplikasi mobile atau web. Data yang dikumpulkan oleh sensor-sensor ini akan dikirimkan ke microcontroller untuk diproses dan dianalisis. Microcontroller akan mengendalikan aktuator seperti pompa air, katup irigasi, dan kipas angin untuk menjaga kondisi optimal bagi pertumbuhan tanaman. Seluruh sistem akan terhubung ke platform IoT yang memungkinkan petani untuk memantau mengendalikan kondisi tanaman secara jarak jauh melalui perangkat mobile ataupun komputer. Selain itu, sistem IoT juga dapat diintegrasikan dengan drone untuk pemantauan kondisi lahan secara visual. Teknologi ini memungkinkan petani untuk mengidentifikasi area yang membutuhkan irigasi lebih banyak atau kurang, serta memantau efektivitas sistem irigasi yang ada. Sensor-sensor yang terhubung dapat mengukur parameter seperti pH, konduktivitas, dan keberadaan zat kimia berbahaya. Dengan demikian, penggunaan air dapat dioptimalkan sehingga mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya air. Untuk studi kasus dari negara X menunjukkan bahwa penerapan sistem irigasi cerdas berbasis IoT telah meningkatkan efisiensi penggunaan air sebesar 25% dan meningkatkan hasil panen hingga 15% pada musim tanam tertentu. Hal ini berdampak positif terhadap pendapatan petani dan berkelanjutan sistem pertanian. B. Pemantauan kesehatan tanaman dan deteksi hama atau penyakit. Teknologi IoT juga dapat dimanfaatkan untuk memantau kesehatan tanaman dan mendeteksi hama seperti penyakit secara dini. Sensor IoT dapat dipasang di lapangan untuk mengumpulkan data tentang kondisi tanaman seperti suhu, kelembaban, dan nutrisi tanah. Data ini kemudian dianalisis menggunakan algoritma kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi tanda-tanda stres tanaman, serangan hama, dan atau penyakit. Dengan pemantauan real time, petani dapat segera mengambil tindakan korektif seperti penyemprotan pestisida yang tepat sasaran atau penerapan praktik pertanian yang sesuai. Hal ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga mengurangi penggunaan bahan kimia yang berlebihan sehingga mendukung pertanian yang lebih berkelanjutan. Untuk memastikan keandalan sistem, rancangan ini akan mengintegrasikan mekanisme backup dan redundansi selain itu, antar muka pengguna yang intuitif akan dikembangkan agar petani dapat dengan mudah memantau dan mengendalikan kondisi pertaniannya. Pengujian lapangan akan dilakukan untuk mengevaluasi kinerja sistem IoT dalam kondisi nyala. Optimalisasi rantai pasokan pertanian.
IoT juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi rantai pasokan pertanian, mulai dari produksi hingga distribusi. Sensor IoT dapat dipasang pada produk pertanian, kendaraan pengangkut, dan gudang penyimpanan untuk memantau kondisi seperti suhu, kelembaban, dan lokasi. Data real time ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan logistik, meminimalkan kerusakan, dan memastikan kualitas produk tetap terjaga. Pengumpulan data dan evaluasi hasil akan dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan sistem. Kita melakukan perbaikan dan penyempurnaan yang diperlukan. Selain itu, teknologi blockchain yang terintegrasi dengan IoT dapat meningkatkan transparansi dan keamanan dalam rantai pasokan pertanian. Setiap tahap proses dari penanaman hingga pengiriman dapat tercatat secara digital dan tidak dapat diubah, membantu memverifikasi asal-usul produk dan mengurangi risiko penipuan. Tantangan dan peluang dalam penerapan IoT di pertanian. Meskipun teknologi IoT menawarkan banyak manfaat bagi sektor pertanian, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam penerapannya. Dalam penerapan IoT, pertanian juga menghadapi beberapa tantangan seperti biaya investasi awal yang tinggi, ketersediaan infrastruktur jaringan, dan literasi digital petani yang masih rendah. Kondisi lingkungan yang ekstrim seperti cuaca buruk, kelembaban tinggi, dan paparan sinar matahari langsung juga dapat mempengaruhi kinerja dan ketahanan komponen-komponen IoT. Untuk mengatasi tantangan ini diperlukan dukungan pemerintah dalam bentuk insentif, pelatihan, dan pengembangan infrastruktur jaringan di daerah pedesaan. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri juga diperlukan untuk mengembangkan solusi IoT yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan petani di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengeksplorasi strategi untuk meminimalkan biaya, misalnya dengan memanfaatkan komponen yang lebih terjangkau atau mengembangkan solusi berbasis open source. Tantangan lainnya adalah terkait dengan keamanan dan privasi data. Dengan banyaknya sensor dan perangkat yang terhubung, keamanan data menjadi isu penting yang harus diperhatikan. Petani juga perlu memastikan bahwa data pribadi dan informasi sensitif mereka terlindungi. Namun di balik tantangan-tantangan tersebut, terdapat peluang besar bagi penerapan IoT di sektor pertanian. Dengan kemajuan teknologi dan penurunan biaya, perangkat IoT semakin terjangkau dan dapat diadopsi oleh petani skala kecil. Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait juga dapat berperan dalam menyediakan dukungan infrastruktur dan insentif bagi adopsi IoT di sektor pertanian. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh saudara teman saya. Oke, bab 3 kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi IoT memiliki potensi besar untuk transformasi sektor pertanian menuju masa depan yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Melalui pemanfaatan sensor, drone, jaringan nirkabel, dan analitik data, IoT dapat membantu petani dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat, optimisasi penggunaan sumber daya, dan peningkatan produktivitas. Sistem yang dirancang akan terdiri dari sensor, microcontroller, aktuator, dan platform cloud untuk memantau dan mengendalikan kondisi lingkungan pertanian secara otomatis. Evaluasi efektivitas sistem IoT akan dilakukan dengan membandingkan produktivitas, efisiensi sumber daya, dan kualitas produk antara lahan yang menerapkan IoT dan lahan kontrol. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan dan kendala dalam implementasi sistem IoT di lingkungan pertanian. Beberapa area utama penerapan IoT dalam pertanian mencakup manajemen air dan irigasi, pemantauan kesehatan tanaman, dan deteksi hama atau penyakit, serta optimisasi rantai pasokan pertanian. Studi kasus dari berbagai negara menunjukkan bahwa implementasi sistem pertanian cerdas berbasis IoT dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi limbah, dan mendukung praktik pertanian yang lebih berkelanjutan. Meskipun demikian, adopsi IoT dalam pertanian juga menghadapi beberapa tantangan, seperti biaya awal, investasi awal yang tinggi, kebutuhan infrastruktur yang memandai, serta isu privasi dan keamanan data. Oleh karena itu diperlukan kolaborasi antara pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, industri, dan komunitas petani untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan mewujudkan potensi IoT dalam transformasi sektor pertanian. Mungkin penutupannya.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.